ketemu lagi kawan. Oke ya, kita masih belajar apa nih? Ekonomi. Kepercayaan negara dalam bentuk valuta asing yang berguna sebagai alat pembayar disebut apa coba? Betul. Jadi misalnya nih, ada pengekspor, ada eksportir, ada eksportir. Gitu kan ya. Terus dia ekspor ke sebuah negara. Berarti yang nerimanya apa? Importir. Gitu kan ya. Antar negara nih. Importir. Terus importir melakukan pembayaran pakai valuta asing. Ya kan ya. Pakai valuta asing. Valuta asing atau pakai mata uang asing. Gitu kan ya. Inilah disebut sebagai betul. Pembayaran yang masuk gitu ya. Itu disebut devisa. Gitu. Oke. Oke, dan dia sudah ada kursnya. Jadi misalnya dia masuknya berapa nih? Sekian, misalnya 100.000 dolar. Dikurskan ke rupiah misalnya. Oh, kursnya sekian. Dia sudah ada catatannya. Kalau devisa itu gitu ya. Jadi udah ada catatannya. Oh, masuk ke Indonesia adalah sekian ratus ribu dolar atau dikurskan menjadi sekian miliar rupiah misalnya. Itu dianggap sebagai devisa gitu ya. Sip, itulah yang disebut sebagai devisa. Berarti dan negara percaya gitu ya dengan valuta asing tersebut. Berarti artinya kepercayaan negara dalam bentuk valuta asing yang berguna sebagai alat pembayaran disebut betul devisa. Oke, sip, cakep. Bisa ya? See you. Dadah. Semangat kawan. Halo kawan, lanjut. Kita masih apa nih bicara tentang devisa ternyata ya. Berikut adalah sumber-sumber pemasukan devisa bagi suatu negara kecuali ini kecuali nih. Berarti artinya hal-hal yang membuat mata uang asing masuk ke Indonesia. Gampangnya gitu ya. Oke. Apa nih? Ekspor, betul. Karena dengan kita ekspor atau kita jual barang ke luar negeri kan kita dapat duitnya. Oke. Kalau impor bukan. Kalau impor justru duit kita yang keluar. Ya kan ya, kita dapatnya barang. Turis asing, iya, karena turis asing ke Indonesia kan dia bawa uang dari luar negeri, gitu kan? Dia juga menjadi sumber devisa. Tenaga kerja yang berada di luar negeri, yep. Makanya TKW, TKI itu biasa disebut sebagai pahlawan devisa katanya. Dia kerja di luar negeri, terus uangnya dikirim tuh dari luar negeri ke Indonesia. Jadilah devisa negara gitu ya, makanya disebut pahlawan devisa. Oke. Terus investasi asing, yap, betul. Kalau orang luar negeri mau investasi, mau usaha di Indonesia misalnya, dia kan mau nggak mau bawa kekayaannya ya dari negaranya, dan kekayaannya ya awalnya valuta asing. Dia punya dolar kah, dia punya ringgit kah, dia punya pound sterling kah, dia punya real kah, gitu kan. Dia dikonversi menjadi rupiah sehingga bisa digunakan untuk aktivitas di Indonesia. Itu juga menjadi sumber devisa aja yang bukan adalah ini dia. Bisa ya? Sip, itu jawabannya. Mana? Itu dia jawabannya. Oke, see you, dadah, semangat. Halo kawan, lanjut yuk. Badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengawasan devisa adalah oke, gimana sih cara ngawasin devisa itu? Gitu ya. Devisa itu kan terjadi jika ada transaksi internasional antar negara misalnya gitu ya. Transaksi-transaksi internasional itu biasanya dia melewatkan jalur apa? Bank. Dia biasanya pakai bank. Bank-bank ini pusatnya atau dia bisa diawasi oleh siapa? Atau datanya boleh dilihat oleh siapa? Oleh bank sentral. Jadi bank sentral boleh minta tuh. Gitu. Jadi seperti itu ya kalau terjadi perdagangan internasional atau antar negara. Makanya saat dulu ada Bitcoin itu menjadi melewati peran bank ya. Jadi makanya itu kontroversi. Nanti kalian bisa pelajari itu teknologi yang canggih gitu ya di sistem pembayaran. Jadi menegasikan peran bank akhirnya itu yang menjadi
polemik gitu ya. Oke, tapi jadi peluang juga. Akhirnya bank sentral inilah yang paling mungkin melakukan pengawasan terhadap devisa karena transaksi kan lewat bank, sehingga bank sentral lah yang paling mungkin. Oke, sip. Berarti yang sebagai pengawas devisa siapa? Betul. Oke. Bank sentral. Cakep. Ngerti ya? Oke, itu dia. See you. Dadah. Semangat kawan.